wabarakatuh. Lambat, terlambat ya. Karena kami kan Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, insyaallah. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Mas Mara apa kecil apa? Ada nama ya pertemuan aku itu. ya. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang mubtada ya, sebagian mubtada dan khabar. Hukum-hukum yang terkait dengan mubtada, satu yaitu selalu ma'rifah ya, harus selalu ma'rifah. Ma'rifah itu banyak macamnya, ada isim alam, apalagi ma'rifah, huruf jar, ma'rifah, isim mabani, ma'rifah yang termasuk sumber ya, ya termasuk sumber yang mana? Isim, insyaallah, isim, domir, ya itu yang ma'rifah. Jadi ingat bahwa mubtada itu asalnya dia adalah ma'rifah, ya ma'rifah. Dan khobar asalnya adalah nakirah. Yang jelas intinya nakirah dia tidak beralif lam. Insyaallah. Saya kira maklum ya, pahami ini. Terus untuk yang mubtada yang lainnya, hukum-hukum terkait dengan mubtada. Mubtada itu harus sama dari sisi jumlahnya dan jenisnya. Ingat ya. Ini saya pelajaran baru lagi. Harus sama dari sisi jumlahnya dan jenisnya. Kalau di nau'nya, jenisnya, nau'nya berarti dia kalau di sini mudzakkar, maka amal harus juga mudzakkar. Terus ya harus sama ya. Artinya mubtada'nya kalau dia dari sisi nau' jenisnya umpama Muhammadun kan mudzakkar ya, maka di sini harus mudzakkar juga, umpama mudal isun ini mudzakkar ya kan, maka ini juga mudzakkar, ini sini mudzakkar maka ini juga mudzakkar. Fatimatu ya, Fatimatu mudarris ya, mudarris ini muannas, maka ini harus muannas. Ketika mubtadanya muannas, khabarnya juga muannas. Itu harus sama dari sisi jenisnya. Terus ya, dipahami? Ya, dipahami. Jadi begini, untuk membedakan mana susunan mubtada khabar, mana susunan sifat. Sifat kan harus sama dari segi jenisnya juga ya. Harus sama ya. Contoh, gampang sekali ya. Contoh al-mudarrisatu apalagi al-jadid tuh. Ini jumlah apa dia? Jumlah apa dia? Jumlah apa? Namanya ya? Sifat ya? Karena ma'rifah. Terus ya? Terus bagaimana kalau ini kan gampang sekali. Mana tadi tidak pakai kan ya? Saya pakai Maryam ya, saya pakai Maryam. Maryamu mudarri satun. Ini bukan susunan naat, bukan susunan sifat. Kenapa? Diawali dengan ma'rifah, keduanya nakirah, maka ini susunan mubtada khabar. Terus ya ini bisa dibedakan, gampang sekali. Makanya intinya itu kalau antum bisa pahami itu sisi ma'rifah nakirahnya, gampang. Tidak tahu artinya pasti bisa tahu bacanya. Ya, itu kaidah umum. Sudah ya kira-kira? Ada ya? Ini coba. Bisa dipahami kira-kira? Ini dari sisi namanya ya, jenisnya. Dari sini? Dari sisi jenis. Jadi gampang ini ya, ya. Iya. Itu harus sama. Iya. Yang beda itu kalau sisi ma'rifahnya. Ya, Bedanya sisi ma'rifahnya ya.
Ya, gampang sekali. Kalau antum sudah bisa bedakan mana mana kaidahnya ma'rifah nakirah, insya Allah bisa dibedakan. Kalau nakirah sifat. Ma'rifah nakirah mubtada nakirah ma'rifah insya Allah. Itu kaidahnya ya. Tapi ini saya katakan alal ghalib, kebanyakan asalnya. Di bahasa Arab itu ada pengecualian. Ya. Sekira kalau mudah ya dipahami ini dari ya. Insyaallah. Jadi kalau gampang sekali kalau antum menentukan, antum membacanya ini, jangan pusing lagi, antum baca apa lagi di belakangnya. Pasti itu khabar ya. Pasti khabar. Ya. Ini itu di sisi noknya. Nah, sekarang pembagian dulu, pembagian mubtada. Mubtada itu ya bisa dari isim yang mu'rab, masih mu'rab, yang berubah baris akhirnya. Semua isim yang berubah baris akhirnya dia adalah isim mu'rab. Ya, kitabun, Muhammadun. Nah, isim mabni, isim tidak bisa berubah baris akhirnya. Mana termasuk? Isim Mausul masuk alladzi. Apalagi dhamir. Apalagi ismul isyarah. Apalagi ismul istifham bertanya. Ya. Bertanya. Jadi untuk ismul istifham nanti insyaallah lebih khusus karena ada isim, ada juga dari huruf ya. Baik. Dipahami kira-kira? Artinya mubtada itu bisa dari isi yang berubah baris akhirnya, bisa dibaca fathah, kasrah, dhamma. Itu untuk isi mufrad. Nanti saya lebih lanjut lagi. Ini pengeterangannya dulu. Terus kalau sudah demikian, isim mabni contohnya yang seperti huwa, mudarrisun, hiya, ya, mudarri. Kenapa mudarris satu? Ini perempuan, harus muannas juga. Kira-kira ini kan harus sama dari sisi jenisnya, toh? Paham nggak? Harus sama dari sisi jenisnya. Ini kan laki-laki. Jenis kelaminnya. Iya, jenis kelaminnya. Maksud jenis sudah pasti ya. Jenisnya. Ini kan laki-laki. Maka ini harus juga di sini. Perempuan, maka ada tabundernya. Dan juga pakai hada apa? Mudarri sun. Hadhihi mudarrisatun. Ya. Jadi mubtada itu bisa dari isim mabni. Ya? Jelas ya dipahami? Yang mana isim mabni? Ini tadi dhamir. Ya, isim isyarah hadza, dzalika, tilka. Ya, apalagi? Isim mausul alladzi, alladzina. Itu isim ya mabni. Pahami kira-kira isim mabni maksudnya pahami? Ya, nanti lebih rinci lagi insyaallah. Nah, sekarang mubtada itu kita kemarin banyak yang bingung. Banyak yang bingung asal muasal mubtada yang di belakang depan. Gitu ya? Ingat ya, asalnya mubtada itu harus di depan. Tapi ada pengecualian. Ya, sebelum lebih dari itu, kita kembali dulu ke khobar. Khobar, ya kan, beda hukumnya dengan mubtada. Dari sisi isi yang bisa jadi khobar ya. Ya, khobar itu ya biasanya diambil dari isim nakirah. Dan bukan cuma isim bisa jadi khobar. Ya, bukan cuma isim bisa jadi khobar. Tapi bisa juga huruf. Kenapa? Ya, ini kan semua isim jadi khobar ya? Isim kan? Isim ya? Ya. Khobar itu bisa jadi
Muhammad mubtada'nya, khabarnya ini dia huruf, berupa huruf. Ini pembagian khabar. Ya, pembagian khabar. Ya, pembagian khabar bisa jadi ismun. Apalagi harfun, harf jar ya. Harf jar ya. Ujar. Lalu zaraf, zaraf, al makan atau sarful makan atau sarful zaman. Apa lagi bisa jadi khabar? Fi'lun. Ini pembagian khabar. Jadi beda dengan hukumnya dengan mubtada. Ya, khabar itu bisa berupa dari isim sendiri, ini kebanyakan, dan juga bisa dari huruf jar. Dan huruf jar seperti ini, Muhammadun fil masjid. Jadi yang mana kabarnya? Fil masjid. Di mana ada mubtada pasti ada khabar. Cari begitu, kalau tidak ada isim yang bisa dimarfukan, hanya ada huruf jar, maka itu pasti khabarnya. Amin. Jelas ya? Nah, terus khabar juga bisa berupa dari sarful makan, keterangan tempat. Muhammadun amamal masjid. Ini keterangan tempat depan. Ya. Keterangan tempat. Terus ya? Bisa dipahami? Tapi ini kebanyakan pakai keterangan tempat. Keterangan waktu ya itu sedikit ya. Tapi kebanyakan dia pakai keterangan tempat, jadi sebagai khabarnya. Jelas ini? Clear ya? Gimana kira-kira? Jadi khabar itu bisa dari keterangan tempat. Keterangan tempat apanya? Di atas, apa di belakang, di depan, ya, samping, sekitar, di bawah, tahta. Itu keterangan tempat semuanya. Itu Alkitabu tahtal tadi. Buku itu di bawah meja. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi khabar bisa dari isim, bisa dari huruf jar, bisa dari apa? Keterangan tempat. Terus ini dipahami kira-kira? Kalau nggak paham tanya aja. Ya itu khabar ya. Harus dipaham dulu ini. Ya. Terus khabar itu bisa berupa dari fi'il. Muhammadun yusalli fil masjid. Muhammad salat di. Ini fi'il kan? Fi'il ya? Maka jumlah yusalli fil masjid khabarnya mubtada. Kabarnya Muhammad. Jadi intinya begini gampang sekali. Kalau antum dapatkan isim di depan itu, isim mabni atau isim i'rab, dia ma'rifah, pasti dia butuh khabar karena dia adalah sebagai mubtada. Pasti butuh khabar. Cari lagi khabarnya. Jangan terkecoh kepada isim. Kenapa? Khabar itu bukan cuma dari isim, tapi bisa dari huruf, itu huruf jar. Bisa juga dari keterangan tempat. Bisa juga dari fi'il. Maka ketika antum tidak mendapatkan di belakangnya mubtada itu, tidak ada isim yang murab, maka cari yang bisa dijadikan khabar. Entah itu dia huruf jarnya, keterangan tempatnya atau fi'il. Di sini? Ya itu khusus untuk pembagian khabar.
khobar. Air gimana? Belum. Hah? Belum. Gimana? Kalau Iya. kalau ada fiil sesudah isim berarti itu pasti khobarnya. Iya, insyaallah. Kebanyakan. Iya. Jelas itu. Setelah isim ada fiil, khobar. Yang mana khobar fiilnya? Ya tak? Tapi berarti khobarnya berupa jumlah tepat jumlah. Nanti dulu. Sebentar. Nanti bingung banget. Ya memang apa dulu? Ya, bentar. Insyaallah. Kita lanjut nanya, baik ya. Susunan. Makanya saya belum ini, tapi tenang. Susunan kalimat dalam bahasa Arab cuma 2. Perhatikanlah. Kalimat kan dari itu jumlah. Dan Nia fi dia jumlah ismiyah, kalimat isim, ini adalah kalimat isim. Artinya apa? Kalimat susunannya yang mubtada khobar yang didahului oleh isim. Kalau kalimat fi'liyah itu yang diawali oleh fi'il. Jelas ya? Kalimat fi'il adalah kata atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Ingat, dalam bahasa Arab cuma 2 jenis kalimat. Kalimat itu diawali isim atau diawali fi'il. Kalau diawali isim pasti mubtada khobar. Nanti insyaallah yang diawali fi'ilnya. Kita bahas dulu tentang khobarnya. Jelas ya, akhir ya? Gimana kira-kira? Paham ya? Oke. Iya, lanjut. Paham kira-kira? Ya? Artinya nanti yang apa namanya ini khobarnya ini berupa jumlah ini ya. Khobarnya yang Muhammadun jumlah ya. Nanti insyaallah. Ya. Terus pindah ke yang kemarin. Kaidah belakang depannya. Belakangnya yang dia mau. Apa yang dia inginkan? Ya. Asalnya mubtada itu di depan, khobar di belakang. Tapi ingat, mubtada bisa saja dia boleh ya, bukan wajib mubtada di depan, tapi boleh ya, alam qalib ya, tapi boleh dia di belakang mubtada. Kapan mubtada boleh di belakang? Apabila khabarnya berupa jar majrur. Apabila khabarnya berupa jar majrur, imma jar majrur dengan huruf jar, imma majrur dengan sorof. Keterangan keempat. Ini kan majrur ya? Kata mudhaf ya? Ya. Majrur kan ada 2, majrur huruf bil jar, majrur bil idhofah. Ya kan? Ini kan majrur dengan idhofah. Ini majrur dengan huruf jar. Ya. Oh iya. Nah, ketika diperhatikan itu boleh. Berarti yang di depan adalah khabar, yang di belakangnya ini adalah mubtada'nya. Boleh, tapi kalau dia isim enggak boleh dibalik. Seperti Mudarrisun Muhammadun, ya enggak boleh. Tidak ada susunan begini. Tidak bisa didepankan. Tapi kalau dia khabarnya berupa jar majrur atau syarat keterangan tempat, boleh khabarnya di depan, mubtada di belakangnya. Contoh ini, amamal masjidi Muhammadun. Antum balik boleh. Amamal masjidi Muhammadun, itu boleh. Ya juz, namanya boleh ya boleh, tidak ada larangan. Tergantung. Cuma begini, dalam kaidah bahasa Arab, setiap kata yang di belakang dikedepankan atau yang di depan dikebelakang pasti punya makna tersendiri untuk penekanan. Paham ya? Untuk penguat, itu punya makna tersendiri. Ya, untuk penguat ya. Contoh dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka
lain. Dalam susunan kaidah bahasa Arab biasanya itu maf'ulun bih objeknya di belakangnya fi'il ya. Tapi dia di depan. Kenapa? Untuk penekanan, penguat. Ya, jadi itu ya. Dipahami kira-kira ini? Jadi intinya, kapan khabar bisa di depan? Ketika dia khabarnya berupa jar majrur atau keterangan tempat. Insyaallah gampang ya. Nah, ada wajib. Kapan wajibnya? Ini ambil kemarin tempat ya. Ya, kapan wajibnya? Ya. Saya ar-rajulu fil masjidil utama. Nah, kalau dia berupa, maka boleh saya katakan fil masjidi ar-rajulu. Kapan wajib? Ketika antum jadikan mubtada'nya itu dia nakirah. Nakirah. Khabarnya berupa jar majrur. Fil masjidi rajulun. Jelas ya? Fil masjidi rajulun. Tak boleh antum balik lagi rajulun fil masjidi. Kalau begitu susunannya bukan mubtada lagi, karena mubtada itu di awal harus ma'rifah. Makanya itu wajib dibuat. Jadi kalau antum ketemukan susunannya seperti ini, iya dia bukan sifat ini. Tapi dia sebagai mubtada. Tapi kalau dia terletak di sini, rajulun fil masjid, maka fil masjid itu bisa bermakna sifat. Makanya jangan kalau antum menjadikan mubtada khobar, ya khobarnya harus di depan, wajib ketika dia jadi majrur. Maka mubtada harus nakirah. Jelas ya? Kami kira-kira? Belum? Apanya yang belum? Kapan nih? Kapan dipakai begitu? Terserah kita, kemauan kita. Iya. Tidak ada syarat-syaratnya. Tidak ada syaratnya, jadi tergantung kita. Sebetulnya tadi harus ada topik pengen penmaafnya baru dikasih. Iya tidak, tergantung kita yang menulis, kita yang bicara. Tergantung kita yang mau dahulukan mubtada khabarnya mau tidak, terserah kita ya. Tergantung konteksnya apa yang diinginkan dalam kalimat. Ya, enggak ada salah-salah kapannya ya, enggak ada. Tergantung kita, karena kita yang menulis atau kita yang bicara. Dia nak tahu. Nah, Jadi akhirnya sudah pahami kira-kira. Jadi intinya mubtada itu letaknya di awal kalimat, ya kan? Tapi boleh saja dia di belakang apabila khabarnya berupa huruf jar. Ya, huruf jar dan mubtadanya sebagai dia ma'rifah. Boleh. Mubtadanya sebagai ya dia ma'rifah. Boleh atau bukannya? Wajib mubtada di belakang. Wajib, tidak boleh depan. Kapan? Ketika khabarnya berupa jar majrur dan mubtadanya nakirah. Ini dia, ya. Sudah kira-kira? Ya, dipahami? Sebelum menit lagi. Ya, dipahami kira-kira nggak? contoh. Bagaimana contoh penulisannya itu kalimatnya? Oh, fil masjidi rajulun.
Ar-rajulu. Iya. Terus ar-rajulu masjid. Ini boleh. Ini tidak boleh. Tetap di belakang dia. Artinya apa? Begini. Mubtada itu awalnya di mana? Biasanya di depan. Awal kali. Kebanyakan. Tapi ingat, masalah ada pengacaunya. Ya, ada pengacaunya. Boleh saja mubtada di belakang apabila khabarnya berupa jar majrur. Jadi betul kan dia? Ini. Betul ya? Ar-rajulu fil masjid. Boleh. Dan mubtada'nya dia ma'rifah ya. Jelas ya kalau begini jelas ya. Kalau begini bentuknya boleh kita balik. Fil masjidi ar-rajulu. Ar-rajulu mubtada' muakhar namanya, mubtada' yang diakhirkan. Fil masjidi khabarun muqaddam, khabar yang dikedepankan. Jangan antum mirab lagi domah. Tidak ya, yang dirab domah itu hanya isim. Yang isim murab ya. Ini kan jelasnya majrur ya. Majrur. Yang bisa diirab baris ya hanya isim ya. Isim. Ya. Bukan huruf. Jelas ya? Cuma ini nanti tambah bingung deh. Enggak usah nih. Dulu tambah bingung lagi. Yang jelasnya antum pahami intinya sekarang kapan mubtada itu di belakang. Boleh. Kapan? Apabila kabarnya berupa majrur. Tapi ada posisi wajib. Ada mubtada yang wajib di belakang. Kapan itu? Ketika mubtadanya berupa dari isim nakirah dan khabarnya berupa majrur. Jar majrur ada dua ya. Majrur dengan apa? Huruf jar. Ya, majrur dengan bil idhofah. Apa ya? Sorof idhofah ya. Iya. Jelas idhofah sorof ya. Ya. Sorof pasti idhofah. Ya itu saya katakan bahwa majrur ada dua. Jelas ya, khair ya? Kapan bilang itu Ustaz? Wajib? Wajib itu ketika khabarnya berupa isim nakirah, ini nakirah. Ya, dan apa? Mubtada'nya isim nakirah, khabarnya berupa jar majrur. Jar majrur boleh huruf jar dengan idhofah. Jelas ya, khair ya? Paham ya kira-kira? Udah paham nggak? Ya? Hah? Udah paham nggak? Udah? Udah paham nggak? Contoh lagi. Ayo. Apa contohnya yang tadi? Grup yang pakai sorong nih. Apa contohnya? Penjurukun. Yang kemarin. Simpson. Yang isim misal? Apa? Yang pakai sorong lagi Pak Ustaz namanya. Itu yang wajibnya. Yang maksudnya? Yang mubtada'nya kan nakira baru anunya apa lagi depannya isim sorong. Amama ya? Amamal fasli. Oh. Ibu. Ya. Depan kelas ada seorang siswa. Maka ini kenapa doma di sini? Kenapa doma? Kenapa doma? Kenapa tulisnya doma? Karena mubtada. Kenapa? Karena mubtada. Di sini karena majrur. Ada mama, Ada Mudhofun ilaihi. Ini apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan baris doma? Mubtada'i. Apa yang menyebabkan dia? Mana yang contoh ini? Apa yang menyebabkan
kenapa dia doma khobar i? Ingat mubtada Khobar. khobar selamanya dia. Mubtada khobar selamanya dia Doma. doma ya. Kalau dia isim mufrad. Artinya apa? Lantas wahai Bapak, apa yang menyebabkan ini dia doma? Karena sebagai Mubtada. mubtada. Kenapa majrur ini? Mudhafun ilaih. Ya. Kalau yang ini kenapa majrur? Ada huruf? Ya. Gitu ya. Jadi pasti ada alasannya kok. Kenapa ini doma? Kenapa ini baris bawah? Kenapa majrur? Pasti ada alasannya. Karena isi. Kena isim ya? Sama dengan isim. Contoh. Al-mu'minu as-salihu. Al-mu'minu as-salihu Godi yang pertama. Ini kenapa doma? Mubtada. Mubtada. Ini barisnya apa kira-kira? Doma bawah tuh? Bawah. Kenapa? Perhatikan marifah-marifahnya. Al-mu'minu as-salihu. Oh, ini. Di sini kan doma. Kenapa doma? Nah. Sifatnya al-mu'min. Ini kenapa doma? Kenapa dia? Karena mubtada. Ini kenapa doma? Ini kan harus ke sini. Karena alif lam. Iya. Karena di sini dia begini. Saya agak mudah memahami. Mubtada, banyakkan dia Doma. Doma. Sifat doma. Kalau sifat itu tergantung ikut ke depannya. Ya tak? Kalau yang disifati baris bawah, di sini baris bawah. Kalau disifati baris atas. Maka kenapa nama di sini? Sifatnya ini. Mengikutkan disifat. Ini ganti. Kalau sini fil mu'mini. Solihi. Sorry, kenapa di sini baris bawah? Karena Sifatnya ini. Jelas ya? Terus kenapa ini doma? Yuk. Kenapa doma? Khobar. Khobarnya. Ingat. Khobar kamu doma dong? Artinya begini. Artinya tapi telur kata. gini. Yang dibaca doma, ingat. Satu, Mubtada. dua, Khobar. khobar. Tiga, sifat. Ini ketika sebelumnya ya, sifat. Tergantung. Itu dibaca doma ya. Yang dibaca kasroh apa? Jarur majrur. Jar majrur. Dan apa lagi? Idofa. Nah. Iya, nakman itu tergantung ya, sifat juga. Bisa pahami kan? Artinya, antum bisa pahami kenapa dia doma. Apa yang bahkan dia baris atas? Apa yang bahkan dia baris bawah? Ini kenapa baris bawah? Al-ido, kenapa dia idofa? Di sini kan biasanya keterangan tempat pasti itu idofa. Pasti butuh. Jelas ini? Jelas ya? Oke. Jadi yang doma itu istilahnya maf'ul dari isim mufradnya doma, satu mubtada, dua khobar, tiga sifat. Ya, dan ini salah masih banyak ya, masih ada. Yang paling banyak itu yang baris atas, terus 10 lebih baris atas ya, insya Allah. Ya. Untuk mubtada kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Ya, mubtada khabar. Bisa nggak? Ya? Bisa dipahami kira-kira mubtada khabar nggak? Bisa? Hah? Bisa. Yang apa lagi? Contoh lagi. Hah? Oh, contohnya ya. Jadi kesimpulannya. Fil. Yang kasih tahu Iya. Fil baiti. Pasti berkasroh ya. Huruf jadi. Yang majrur. Ayo, baca. Baca, atau baca. Baitil gani Fil baiti. Rajulun ganiyun.
kalau tidak beralif lam, tanwin. Iya. Gadiun. Jangan ragu-ragu. Ya. Rajul. Fil baiti rajulun Gadiun. di dalam rumah ada laki-laki yang kaya. Sekarang di sini kenapa marfu? Kenapa dong? Alifnya nero sifat. Karena mubtada. Mutada. Hah? Mubtada. Ayo, kenapa dong? Mutada. Kalau ini kenapa dong? Karena sifat. Sifatnya mana? Mengikut rajul. Rajul. Iya. Kenapa di sini dia ma'rifah? Kenapa kira? Kesannya kan mubtada itu ma'rifah. Karena juga nakir. Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa nakira dia? Karena ada Ayo. Harus dibahas. Kenapa ini nakira? Biasanya mubtada itu ma'rifah ya? Kenapa nakira? Iya. karena wajib. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Ayo. Kenapa? Istilahnya. Iya, karena ada huruf j. Oh iya. Kabarnya berupa huruf j. Wajib harus di belakang. Iya, kan ada huruf j depannya. Maka ini nih wajib dia di belakang mubtada'nya. Jelas ya, Khair ya? Jadi istilah. Agak udah bisa. Ya. Lengkap ya? Iya, sudah pahami? Iya. Oke. Ayo biasa nih. Contoh lah. Contoh. Contoh Iya, terus. maksudnya. Kan insyaallah. Ada contoh. Untuk contoh lebih bagus ya. Lebih banyak lebih bagus. Insyaallah. Nah, terus apa lagi? Silakan supaya tidak ada subhatnya. Hilang subhat. Ketika antum selesai belajar, hilang subhat. Ya. Karena kalau subhat berarti antum belum mendapatkan apa-apa. Ya? Tidak selamanya ma'rifat. Kapan? Iya, tidak selamanya ma'rifah mubtada, tapi ingat, mubtada itu kebanyakannya dia ma'rifah. Tapi kadang-kadang dia bisa jadi nakirah ketika dia khabarnya berupa huruf jar majrur. Jelas ya? Artinya asalnya mubtada itu dia ma'rifah. Ya, tapi bisa jadi dia khabar nakirah apabila khabarnya berupa jar majrur. Jelas ya? Sebenarnya insyaallah kalau ini baru dasar sebenarnya ini udah pembelajaran yang agak berat ya. Tapi insyaallah khair. Tapi intinya ketika antum pada pahami mana makna mubtada khabar, apa itu sifat, apa barisnya, enak itu insyaallah. Biar kita artinya udah bisa membacanya. Jelas ya? Sebenarnya masih ada yang saya mau terlewat kemarin, saya tidak jelaskan dari sisi idofahnya ya. Tapi buat mungkin atau mau nanya apa lagi sedikit? Yang ini udah dipahami? Belum. Apanya yang belum? Bertanya. Yang mananya? Mubtada itu selalu lemah. Berkembang lagi kalau begitu. Saya begini. Antum kan udah pelajari yang mana isi yang murab, isi murab itu ada 9 dari mufrad. Ingat kemarin dong? Dari mufrad, dari musanna, muzakkar salim, muannas salim, terus apa lagi? Asmaul khamsah, mamnun as-sarf. Itu ya semua dari isi yang murab itu bisa jadi mubtada. Paham ya? Nantilah. Kalau saya lagi tambah bingung nih. Ini pengenalannya dulu. Akan paham sendiri nanti antum insyaallah. Ya? Artinya begini. Mubtada itu selamanya doma ketika dia isimnya mufrad. Selamanya doma. Contoh ya. Muhammadun. Berapa Muhammad? Berkembang lagi. Berapa Muhammad? 1 Muhammad. Ini namanya isim tunggal, isim mufrad tunggal. Ya kan? Berkembang lagi sebenarnya saya punya kaidah belum masuk ini. Karena untuk pengenalan kalau tambah ini bingung lagi ada saatnya. Kalau saya kasih begini Muhammadani Karena 2 itu udah dipahami udah semua kan? Udah masuk dah? Belum ya? Iya. Ini Muhammadani namanya isim musanna, isim bermakna 2. Ya, bermakna 2. Jelas ya? 2. Jadi kalau antum menjadikan Muhammadanu tidak bisa karena dia punya kaidah
sendiri dia. Insya Allah. Mampu dengan diri. Ya, artinya begini. Isim itu nanti jangan undang dulu, nanti tambah bingung lagi. Yang jelasnya biasanya itu domba kalau dia isim mufrad. Kalau nomor Ya, apa maksudnya? Jelas deh Marfu Bu. domba. Bukan kita selamanya kalau mampu. tayyib. Yang jelasnya Saya punya kaidah untuk sedikit memahami. Tapi antum mau langsung Ada yang bingung nih. Apa bingung lah? Kan antum udah pernah belajar toh? Marfu, majarur. Kenapa bingung lagi? Nanti insyaallah. Saya punya kaidah untuk memahamkan kalian. Antum ya, untuk memahamkan kaidah sedikit. Akan paham sendiri nanti. Jangan langsung. Sedikit, step, insyaallah. Ya, silakan. Ini insyaallah akan antum paham nanti insyaallah. Berbeda metode saya dengan yang dulu. Saya awal ke belakang. Ya, cuma sedikit ya. Ada sedikit kemarin idopa. Sampai saya terlupakan. Idopa itu saya katakan pengecualiannya. Mudhof nilai. Itu kan kemarin harusnya dia beralif. Tapi ada pengecualian. Ya. Contoh kitabu alma na hukumnya seorang anak itu ya. Ini dia ma'rifah ya. Ini untuk litarif, untuk memberikan pengenalan bahwa buku itu miliknya anak itu. Paham ya? Jelas. Tapi ingat, boleh saja dia mudhof ilaih nakirah ketika bermakna takhsis. Contoh, Sobu mar'atin. Apa sob? Sobu. Apakah sobu? Sobu apa? Pakaiannya mar'at perempuan. Artinya apa? Pengkhususan. Sudah tahu oh, baju itu khusus untuk baju khusus loh, baru untuk taksis, pengkhususan. Boleh dia nakirah ketika bermakna pengkhususan. Artinya apa? Baju itu memang khusus untuk, nggak ada yang lain. Pahami? Bukan untuk laki-laki. Pahami kira-kira? Ini maknanya untuk apakah baru begini dia harus tahu artinya. Ini saya tambah. Nggak perlu bingung ya, nggak perlu bingung. Artinya, kalau antum ketemukan, ya, saya dalam kamus. Artinya kalau dia bermakna seperti ini, sobu mar'atin, berarti baju khusus perempuan. Kalau dia nakiro, berarti untuk taksis, pengkhususan. Kalau dia nakiro ma'rifah, untuk ta'rif, pemberitahuan, pengenalan. Ya, kamu kira-kira? Ya, artinya bajunya memang khusus untuk perempuan, bukan yang lainnya, bukan untuk laki-laki. Itu taksis pengkhususan. Soalnya akan paham sendiri nanti. Ini khusus mar'at atau ada contoh lain? Ya, apa? Khusus. Untuk Perempuan. kata perempuan atau ada contoh lain yang Ya, berlaku kayak ini? ya. Contoh yang lain? Yang sama tidak aja ya. Contoh yang lainnya. Apa ya? Sobu mar'atin. Bagaimana cara bercontoh lagi yang lainnya? Dan maksudnya Ustaz, ada makna lain yang sama dengan contoh itu? Hanya sebenarnya. Oh banyak, ya Banyak. itu Ustaz. Yang penting dia bermakna khusus, maksud Iya. ini. Nah, contoh. Khatamu hadid. Cincin. Besi.
Cincin bersih. Berarti cincin memang khusus untuk bersih ayamnya. Jelas ya? Artinya kalau antum menemukan seperti begini sedikit ya, sangat sedikit, tidak banyak. Kebanyakan dia nakil, marifah. Nggak usah bingung. Nggak usah pikirkan. Ini saya cuma tambah bahwa jangan sampai antum nanti, katanya hanya alif lam ya. Nah, cuma saya katakan tidak. Saya katakan pasti ada pengecualiannya. Yang salah kalau tidak ada pengecualiannya. Ada yang mengajar tak boleh dia nakiro, tidak boleh dia ma'rifah. Nah, salah. Ya, jelas ya? Kita cukup ya? Kalian. Ya. Ada pertanyaan? Biar kalau antum punya permasalahan, biar bukan di majelis, tanya aja. Ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, yang dibaca dhamma itu adalah mubtada, apalagi khobar, apalagi sifat. Yang dibaca majrur itu apa? Jar majrur dan mudhofun ilaih. Jelas ya? Khobar itu ada 4 macam. Bisa dari isim, bisa dari apalagi jar, bisa dari sorof, dan bisa dari fi'il. Sebenarnya masih ada, tidak usah tambah dulu. Ya, itu cukup kita baca kepada majelis. Dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari saya sendiri dan Allah dan super sorry semangat kami.